Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita kedatangan seorang anak muda, namanya Mas Joko Susilo. Selamat malam, Mas. Selamat malam Pak Muhammad Ma'ruf, senang bisa bersilaturahmi dan berbincang malam ini. Ya, teman-teman, jadi Mas Joko ini adalah seorang analis kebijakan ya, peneliti muda dan pegiat sosial. Kemudian juga pengalaman bekerja di berbagai pihak, baik pemerintah, institusi pendidikan, lembaga riset think tank, inkubasi startup dan NGO skala nasional dan internasional. Nih kalau saya baca ini panjang banget nih, Mas. Jadi Mas Joko ini adalah lulusan dari UGM ya, Mas ya, betul Ya, ya? ya benar sekali Pak Juru, Ma'ruf. jurusan FISIP, dan saya tadi sempat lihat Mas Joko juga lulusan Thailand, ya. Ya, dulu program kerjasama vokasional SMK di Indonesia dengan college dulu Pak, pertukaran pelajar sama jenjang lanjutan gitu. Kalau Oke. tadi Hmm. jurusannya manajemen kebijakan publik Visipol UGM. Ya, manajemen Ya. kebijakan publik, lulus tahun. Oh, ini saya sudah lama Pak, dulu angkatan 2013 gitu Pak. Ya, ini saya baca nih, Departemen Teknologi dan Informatika SMKN 2 Wonosari, Patani Technical College Thailand, S1 Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Ya. Visipol UGM. Wah, memuaskan sekali nih, IP-nya 3,8. Baik, Mas Joko, Alhamdulillah. saya ingin tanya tentang kegiatan yang baru saja diikuti, yaitu What Youth Festival, kemudian ada acara menjadi observer ya, observer Ya. pemilu Pak Presiden Putin di salah satu Ya. anggota kandidatnya. Nah, bisa diceritakan Mas, kira-kira ada berapa acara saja? Kalau nggak salah ada 5 acara atau 4 acara, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Mahruf atas kesempatan berdialog di bulan Ramadan ini. Nah, tadi benar sekali, kebetulan saya terpilih menjadi delegasi Indonesia di acara World Youth Festival gitu. Nah, acara ini adalah acara kepemudaan terbesar saat ini di dunia dan termasuk yang tertua gitu. Sebelum mungkin saya bercerita apa saja yang saya ikuti selama 3 bulan ini sebagai fellow World Youth Festival, mungkin saya berbagi dulu ini itu sejarahnya seperti apa itu, Mbak, ya, Ya, agenda ini gitu. Jadi kalau, teman-teman, khususnya teman-teman muda pengen mengetahui, jadi festival, World Youth Festival ini atau WYF atau Festival Pemuda Dunia ini sebenarnya sudah lama. Jadi festival ini tuh sudah ada sejak 1945 gitu. Jadi kalau dulu namanya Festival Pemuda Pelajar dan Dunia, World Festival Youth and Student itu. Yang ini diselenggarakan oleh namanya Federasi Pemuda Demokratik Dunia atau WFDY, World Federation Democratic Youth. Jadi ini semacam organisasi internasional yang didirikan di London saat itu di Inggris tahun 1945, dan memang secara historis ini dulu identik dengan forum gerakan progresif sayap kiri atau anti imperialisme waktu itu, dan menjadi mhm, Persatuan Pelajar Internasional atau International Student Union sejak 1947. Nah, rangkaian panjang inilah kemudian agenda setiap 3-4 tahunan itu selalu rutin dilaksanakan. Dan kebetulan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2017, acara ini bertransformasi namanya menjadi World Youth Festival. Nah, 2017 itu 2 agenda terakhir itu di Rusia, di Sochi namanya, di Sirius. Nah, karena pandemi ini diadakan lagi tahun 2024. Tentu ada banyak pembaruan dan perkembangan gitu. Nah, kalau ditanya kegiatan apa saja, banyak sekali. Jadi kegiatan ini tuh terbagi ke 4 program. Ada delegasi partisipan yang dia memang hanya ikut di festival, yaitu tanggal 1 sampai 7 Maret di Sochi. Nah, festival ini di situ ada panggung seni, ada forum ekosistem inkubasi startup, ada masterclass, ada diskusi, ada seminar,
ada roundtable, ada training, pameran, konser dan lain sebagainya. Nah, ini agenda utamanya itu di 1 minggu di Sochi ini. Nah, di Sochi inilah sesi terbesar itu diikuti oleh 20.000 peserta dari 190 negara. 10.000-nya dari Federasi Rusia, 10.000-nya dari internasional gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi fellowship penuh itu. Jadi bedanya yang partial fellow itu dia hanya ikut 1 minggu festival di Sochi, kalau saya dan 2.000 orang yang lain dari 20.000 itu ikut penuh. Jadi kalau penuh itu ikut yang namanya regional program fellow. Jadi setelah 1 minggu festival dengan berbagai acara itu kami dikirim di 50 negara bagian atau federasi di Rusia untuk 1 minggu belajar praktik isu tematik sesuai yang kami pilih dengan local community gitu. Dan yang ketiga, sebagai penerima fellowship penuh, kami juga berkesempatan ikut yang namanya Expo Rusia. Jadi ini pameran nasional skala besar di Rusia yang menceritakan tentang berbagai capaian pembangunan, teknologi, sains, inovasi, dan profil dari semua negara bagiannya. Dan sesi yang terakhir ada yang namanya, kalau ini terpilih lagi. Jadi kalau yang 20.000 itu festival, 2.000 itu lanjut ke regional program dan Expo Rusia, excursion ke Moskow. Nah, terpilih kami diseleksi lagi 50 orang untuk menjadi observer pemilu Rusia. Jadi kami itu selama 4 hari itu ikut ke tempat-tempat pemungutan suara, berdiskusi dengan para tim ses 4 calon capresnya Rusia, ke partai politiknya, ke panitia pengawasnya, termasuk volunteernya itu. Dan kami membuat report catatan yang setiap hari, setiap malam harinya, kami akan memberikan semacam feedback atau ada press conference itu. Nah, kurang lebih itu rangkaian penuh 4 sub agenda Book Festival gitu Pak Ma'ruf. Oke, ini jadi seperti yang dibilang Mas Joko tadi, ini sebenarnya organisasi KRI internasional ya, sejak 45 dan Iya, mungkin juga tadi nyebut 47 dan merupakan satu rangkaian hingga iya, 2017 dan 2024. Nah, Mas Joko iya. ini sebelumnya sudah pernah ke Rusia? Nah, ini kebetulan pertama kali saya ke Rusia tahun 2024 ini gitu. Oke, jadi kalau Nah, nggak salah itu saya baca beritanya itu ada satu tema besar gitu ya. Kalau nggak iya, salah itu ada Presiden Putin juga ngasih speech di situ ya. iya benar Eh, sekali. Jadi, tema besarnya eh, apa kira-kira, Mas? nah kalau tema besarnya di festival ini secara singkat adalah Everyone Matter, Let's Create Future Together. Jadi memang tema besar yang ada itu adalah tentang masa depan anak muda dan juga multipolar world gitu. Jadi Mhm. bagaimana setiap negara, setiap entitas itu punya punya posisi, punya kesempatan yang sama untuk bersama-sama membentuk masa depan. Kurang lebih itu tema besarnya gitu Pak Maruf. Hmm. Oke, Mas Joko kan pernah juga ke luar negeri selain Iya, Rusia ya. Kalau nggak salah di CV itu iya, ke Jerman juga ya. Ke iya benar. Jerman, kemana lagi Mas selain ke Jerman? Iya, saya Thailand dulu ke pasti ya. Thailand pasti karena dulu pertukaran pelajar waktu SMA. Terus saya 2000 yang paling dekat 2023 saya terpilih mewakili Indonesia untuk pertukaran pemuda antar negara. Mhm. Youth Leader Exchange Program antara pemerintah pemerintah Singapura dan Indonesia. Sebelumnya ke Jerman itu 2018 itu untuk short program juga dan juga ke Jepang 2017. Gitu, Pak. Ya Oke, alhamdulillah paling bisa menimba ilmu dari banyak negara juga. paling nggak 4 ya, Thailand, Singapura, Jerman, Jepang ya. Ya, ya Malaysia, Pak ya. Dan Timur Malaysia juga. Leste, ya. Oh, Timur Ya, Leste. Timur Leste. Timur Leste termasuk Indonesia ya kan dulu kan. Iya, benar sekali. Nah, gini Mas Joko, jadi tadi sudah disebut tentang tema besar multipolar, jadi anak muda. Kalau nggak salah ini betul-betul anak muda untuk generasi milenial ya, khusus milenial ya. Iya, Ya, baik. Dan saya juga membaca itu berita di Russian Today, Mas Billy, salah satu staf
khusus ya Iya Presiden Jokowi iya bicara tentang, ya acara itu memberikan komentar tentang multipolar world. Nah, saya ingin iya menggali lebih lebih jauh nih, kan multipolar world itu kan sebenarnya, satu gagasan, bahwa dunia ini sebenarnya adalah setara, dunia ini iya, adalah milik bersama, dunia tidak benar lagi sekali. bipolar, dunia tidak Iya lagi unipolar dan seterusnya. Itu iya kan sama dengan keinginan setiap bangsa ya, sama iya sepertinya sama gitu. Walaupun iya ada negara-negara tertentu yang katakanlah bisa dikategorikan memiliki kebijakan yang condong unipolar, rakyatnya juga iya menginginkan hal yang sama, ingin menjadi iya, negara yang setara. Nah, heeh, dari titik ini ya, dari titik ini kira-kira kenapa tema ini diangkat oleh, Federasi Rusia menurut Mas Joko? Apa iya. signifikansinya? Ya, tentu signifikansinya kalau kita merefleksikan kehadiran Woyo Festival ini adalah yang pertama memang ada agenda dan ada cita-cita bersama bahwa setiap orang itu dapat mengungkapkan sudut pandang dan didengarkan gitu. Mmm, Tadi benar kata Pak Maruf, jadi kesetaraan juga sudut pandangnya itu didengarkan dan gagasannya didengarkan. Dan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga untuk bersatu memecahkan masalah global secara kolektif gitu ya. Dan yang terakhir saling membantu membangun dunia yang lebih adil. Nah, saya kira 3 poin ini menjadi landasan gitu dan, Woyo Festival ini menjadi kesempatan untuk talenta-talenta muda terbaik dunia yang punya agenda strategis dan juga komitmen bersama untuk memulai dialog, memahami bersama tanpa memandang kebangsaan, pandangan politik, atau kekhasan budaya seseorang, bahwa itu realitas yang ada dan bagaimana kita bergerak bersama itu. Makanya salah satu tagline-nya kan everyone matters itu ya, matter itu ya. Kita layak dihargai dengan latar belakang apapun dan salah satu nafas besar atau keyword utama yang hadir di festival ini adalah ya let's create future together, bahwa masa depan orang muda itu milik kita bersama dan mari kita ciptakan bersama. Dan saya mhm, kira kalau saya ngerasakan sendiri atmosfer yang ada ini sangat apa ya, menciptakan persahabatan yang dekat gitu karena bayangkan 190 negara menjadi satu di situ kita hidup bersama 1 minggu gitu kan dalam dalam camp yang sama, dalam ruang berbagi yang sama gitu, dan banyak pilihan minat yang akhirnya kita bisa bertemu gitu. mmm. Oke, jadi seperti yang Mas Joko bilang tadi ada 190 negara, 20.000, Iya 10.000 internal iya Federasi Rusia, di luarnya iya adalah internasional ya. Nah, iya, dunia sekarang ini kan dunia digital ya Mas Joko ya. benar Jadi kita sekali. mengenal dengan medsos ya, Iya dimudahkan. Nah, seperti sekarang ini kan karena ada StreamYard. Nah, kira-kira bertemu langsung dengan orang yang belum pernah dikenal, bahkan mungkin dari negara-negara yang masih asing di telinga iya kita mungkin ya, negara-negara iya Afrika kan kecil-kecil. Itu ada nggak pengalaman-pengalaman unik yang bisa dibagi di sini? Yang iya, terkesan benar gitu? sekali. Yang terkesan yang pertama memang teknologi itu memudahkan gitu, tapi Mhm, satu hal yang tidak bisa digantikan teknologi adalah dengan bertatap langsung itu ada empati Pak Mahruf itu. mmm, Karena kita menghirup udara yang sama 5 senti di depan kita, bercakap yang sama, melihat mimik dan karakter orang gitu, ada sentuhan gitu kan, sentuhan, fisik dalam arti kita berjabat tangan dan lain sebagainya gitu. Bahkan sesederhana berjabat tangan atau berkenalan kan ada etikanya masing-masing ya di setiap negara ya. mmm, Ada yang mungkin bersalaman, ada yang menyenggolkan hidungnya gitu kan. Nah, ternyata ini sesuatu yang sangat bermakna bagi saya ya. Dan mhm, mungkin sebagian orang menganggap, wah tantangan 190 negara itu punya bahasa masing-masing. Ternyata itu, apa ya, bayangan bahwa itu menjadi barrier atau penghalang itu bisa terhapuskan gitu. Karena akhirnya karena interaksi bersama itu jadi lebih dekat gitu. Saya kira itu menjadi kesan yang sangat bermakna. Dan secara spesifik memang di festival ini itu kami memang disarankan Pak Maruf. Jadi ada kami itu salah satu checklist yang kami harus bawa itu buku, terus bendera atau pin atau aksesoris dari setiap negara yang kami bisa saling bertukar gitu. Nah ini juga menjadi momentum yang mengesankan gitu. Misalkan saya dapat dari
teman-teman Afrika misalkan, topi yang khas itu kan, saya saling bertukar dengan Indonesia itu. Bayangkan, Seperti eee ospek ospek kolosal iya ya? iya, seperti ospek kolosal itu, dan ini tasnya penuh dari 190 aksesoris gitu kan, dan itu menjadi sangat terkenang bagi saya gitu. Hmm, Dan makannya juga bareng Pak Maruf, jadi kita ada kantin bersama itu yang model saling berhadapan itu, seperti keluarga lah ya gitu. oke. Jadi Mas Joko, saya ingin tanya yang bagian terakhir ini agak-agak sedikit serius ya. Saya Iya juga ketemu Mas Joko ini kan satu kebetulan ya iya di kedutaan pada saat kita mengajukan visa kan gitu. Pada acara yang kira-kira hampir bersamaan, hampir iya bersamaan, hampir. cuman cuman di saya itu adalah forum multipolar, jadi untuk orang-orang Iya tua kira-kira lah generasi iya, benar kolonial. sekali. Generasi kolonial ada yang 60, 70, 80. Nah, saya termasuk mungkin yang paling muda itu. Ada terkesan juga saya itu kenal dengan orang Afrika nama negaranya itu Benin. Saya juga Iya bingung Benin ini mana. Dan dia saya bilang sudah berapa kali saya orang Indonesia, saya tinggal di Jakarta. Dia lupa terus. iya Taunya itu Singapura. Nah, iya kita melihat Afrika begitu luas, negaranya kecil-kecil, kita jadi asing, kita nyarinya di peta itu. iya Mereka juga sama, Indonesia itu di iya mana. Jadi di iya mata dunia itu ternyata Indonesia tidak tidak begitu terkenal juga. iya Beda dengan zaman dulu kan, lebih terkenal dulu mungkin pada iya saat 1955. Nah, iya berkenaan dengan itu, terkenal tidak terkenal ini kan berkaitan dengan isu besar ya Mas ya. iya, benar Indonesia sekali. di bawah Pak Karno itu pernah ingin ada program tuh New Emergent Force, yaitu kekuatan Iya, baru dunia Asia dan Afrika, dan puncaknya pada konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 yang pada dasarnya intinya adalah sama, ingin iya setara, ingin dihargai, ingin didengar setara, tidak ada bipolar, tidak ada barat, tidak iya ada timur dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan begini, menggelitik kira-kira Mas Joko. iya Kita di Rusia ini kan punya sejarah yang tidak bagus untuk Indonesia ya. Sejak iya, Pak Karno mungkin bagus, tapi begitu Pak mhm, Karno jatuh, iya kemudian ada satu peristiwa 65 itu. Jadi memori 65 hingga sekarang itu komunis kan iya masih dilarang kan secara formal iya itu. Nah, kira-kira Rusia itu ingin memberitahu dunia bahwa Federasi Rusia itu sudah berubah ya, ingin iya. mempromosikan dunia multipolar. Anda merasa di suasana acara itu seperti ada propaganda, didoktrin atau memang orang-orang sana itu tulus? Anda melihatnya? Kalau ya kalau saya lihat ada komitmen untuk, terbuka dan ya seperti apa adanya gitu, karena, dengan banyak panel itu dari isu pendidikan, sosial, politik, ekonomi, saya justru malah mendapatkan isu tentang propaganda, tentang komunisme itu justru tidak hadir di situ. Isunya Hmm, itu isu lebih ke misalkan kemarin karena saya fokus di kebijakan publik, kami ada panel tentang gap generasi gitu, antara bagaimana membuat kebijakan tentang orang muda. Ada isu tentang diversity gitu Pak Ma'ruf itu. Ada hmm, bagaimana teknologi itu membantu permasalahan sosial. Jadi justru yang dekat itu malah narasi bagaimana realitas yang ada itu bisa kita selesaikan dengan teknologi dan dengan solidaritas global. Nah, itu justru lebih lebih menguat bagi yang saya dapatkan ya. Dan yang paling saya terkenang itu ketika saya selesai di Sochi, kalau di Sochi kan memang karena area dulu untuk olimpiade, ya orang bisa beribadah di fasilitas yang ada. Saya yang paling terkesan tuh justru waktu regional program gitu. Jadi hmm, dari Sochi ini kan kami mengikuti selesai 1 minggu di Sochi kan ke Moskow. Kami hmm, kami itu dalam 35 jam naik kereta Pak Mahrub, dan kami menjelajahi setiap setiap regional negara bagian federasi di Rusia itu ya. Nah, itu kami melihat Rusia memang utuh gitu, dari desa sampai urbannya gitu kan. Lewat, hmm. kaca kereta yang tiap tiap kota atau tiap, subjek negara federasi itu kami berhenti gitu. Jadi, ya akhirnya kami melihat secara utuh gitu, dari beranda sampai dapurnya lah kalau orang gitu. Dan yang paling terkesan lagi itu ketika saya ikut regional program. Saya kemarin ditempatkan di namanya North Ossetia Alania. Jadi setelah Hmm. 35 jam ke Moskow, saya 2 hari di Moskow, saya
dikirim lagi ke regional program Velo itu kan. Nah, saya 1 minggu di situ. Saya terkaget juga ternyata saya seperti balik rumah gitu. Karena tempat mes penginapan saya itu ketika saya membuka itu ada gereja dan waktu itu saya masih ingat jam asar itu azan terdengar di situ ya. Nah, Hmm. itu, kesan yang kemudian, membuka mata saya ternyata kadang stereotip kita terhadap sebuah ideologi atau negara itu belum tentu seperti yang apa kita terima ketika kita tidak hadir ke Hmm. situ ya. Nah, saya kira ini menjadi pengalaman berharga ya dan itulah kenapa kalau tadi Pak Maruf tanya, pernah ke negara mana saja di Indonesia bahkan saya pernah dulu saya selalu suka menjadi volunteer ngajar ya di 3T. Saya dulu masih ingat ketika di Papua saya hidup di gereja walaupun saya muslim kan dengan pendeta, ketika saya di pelosok Kapuas dulu saya dengan masyarakat Dayak itu kan. Saya masih ingat di Pulau Banyak, ujung Aceh yang pulaunya nggak masuk peta, setiap maghrib Hmm. pintunya dibuka orang tadarus itu kan. Nah, saya kira stereotip itu harus kita hilangkan dengan hadir datang, bahwa Hmm. saya percaya setiap tempat itu adalah tempat belajar dan setiap orang punya value yang mungkin bisa kita refleksikan tuh, untuk mencari hidup yang lebih bermakna gitu Pak Maru. Itu kesan Oke. yang tentu saya dapatkan gitu. Ya Mas Joko, saya mau tanya nih yang lain nih. Heeh, Background Mas Joko kan manajemen publik ya. Kita tahu iya bahwa kebijakan publik ya, heeh, Rusia itu mengidentifikasi sekarang itu iya adalah memiliki value yang kira-kira itu yang paling tahu adalah orang Rusia dan iya value Barat itu yang tahu Barat. Ya kan iya seperti itu, termasuk demokrasi. Nah, dalam hal iya demokrasi ini kita mengenal guidance demokrasi, demokrasi iya yang di-guide. Nah, kalau iya di-guide tuh mesti kita mengenang zaman kita kan Pak Karno, wah pasti komunis ya, sentralistik dan iya seterusnya. iya Nah, saya mengobservasi, saya pribadi ya, saya iya kurang lebih 3 minggu di Moskow tuh ngelihat guidance iya demokrasi dengan manajemen publik itu kayaknya rapi. Maksudnya rapi itu iya begini, misalnya kita masuk kereta, naik gitu kan, di iya sebelah kanan kan kanan semua ya kan, ada iya ada 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 ruang kosong untuk pejalan yang ingin cepat berjalan. iya Dan benar rata-rata itu, rapi gitu, iya masyarakatnya juga tidak rese, ya kan. iya Kalaupun ada macet juga, itu tidak terlalu parah lah seperti Indonesia kan. iya Macet yang terkontrol tetap efisien, ya kan. mmm, Kereta, ya metro, kemudian kereta di jalan itu, sistem transportasi intinya, kemudian iya sistem kesehatan juga dia pernah dengar dari Pak Dubes sendiri, ada orang Indonesia itu sakit di iya sana dan ketika dioperasi itu gratis, padahal untuk orang asing iya itu. Jadi ada semacam, kebijakan kalaupun itu, apa ya istilahnya itu, mengharuskan untuk operasi sedemikian rupa harus, dia iya, belum siap uangnya, negara menanggung. Nah ini kan suatu mmm, hal yang, menurut saya itu penting ya untuk, iya ini. Nah Mas Joko yang memiliki background manajemen publik ini ngelihat ya sekilas aja gitu, iya belum meneliti mendetail kan. Kira-kira iya. ga kira-kira kira-kira bagaimana respon Mas Joko? Dari sisi manajemen Nah, publik? iya, dari sisi manajemen dan kebijakan publik saya sepakat dengan Pak Mahruf, ada keteraturan, ada kerapian gitu ya. Bahkan Hmm. kalau kita ke Rusia atau bahkan di negara-negara maju kayak Jerman ya, luasan trotoar untuk jalan kaki Hmm. itu justru lebih luas dari mobil itu kan. Ini kan Hmm. cara mengapresiasi bahwa hak yang paling mendasar itu ketika kita bicara keadilan itu adalah bagi mereka yang paling rentan, dalam arti adalah pejalan kaki gitu kan. Nah, saya bahkan di Moskow termasuk saya di Sochi maupun di Vladikavkaz di North Ossetia itu sama gitu. Ruang publik itu lebih Hmm. terbuka, orang secara komunal bisa mendapatkan kayak isu apa ya, isu common, isu-isu, public space tuh memang bisa diakses semua itu. Itu yang saya amati ya, dari ya hampir 5 tahun terakhir ini berkunjung di banyak negara itu. Dan itu real gitu, dan saya sepakat bahwa, eee, dalam arti sentralisasi itu bukan bukan istilahnya elitisme atau terkontrol, enggak, bahwa yang kita harus garis bawahi bahwa kebijakan itu memang tidak hanya harus berkelanjutan, tetapi terencana gitu. Nah, saya melihat bagaimana kelebihan, Rusia dan, beberapa negara yang, punya perencanaan kebijakan domestik yang memadai ini lebih lebih stabil dan dia
apa ya, alurnya lebih tertata gitu, Pak. Kalau Mhm, kita merefleksi lain lah, ya, terlepas dari dinamika global, Rusia dengan mendapatkan banyak tantangan sanksi gitu kan. Negara ini kan cukup mampu untuk berdikari kalau meminjam bahasa Soekarno ya. Ini mhm, kan sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama gitu secara ekonomi gitu. Dan yang ketiga menurut saya adalah keteladanan yang saya lihat gitu. Ini tidak hanya di Rusia, mungkin di Jepang atau di Jerman ketika saya berkunjung adalah kita akan sangat mudah ketemu menteri atau gubernur atau pejabat tuh yang memang antri di kereta gitu. Saya menemui mmm. itu kemarin di Moskow, di North Ossetia, dia ngantri jalan kaki juga sama gitu kan. Kalau kita kan mungkin satu mobil pejabat yang mengawal bisa 6 atau 5 itu. Lebih Dan dulu ketika gitu kan, iya, ada privilege. iya, iya, kalau saya kemarin di North Ossetia itu bahkan interaksi antara menteri, staf, dan kami peserta itu sangat cair gitu kan. Kalau Mmm, mungkin satu 2 jam mungkin saya anggap, oh mungkin karena protokolnya gini untuk menghadirkan kesan, tetapi ketika saya 3 minggu dan ketemu di luar-luar agenda formal, ya itu memang habit-nya itu. Nah, saya kira ini mhm, keteladanan yang penting Pak Maruf untuk kita ya. Bagaimana pertama, kebijakan itu memang harus terencana gitu dan mhm, berkelanjutan, dan yang kedua adalah keteladanan. Ini mirip kalau bahasanya apa, kepemimpinan publik itu namanya ini Pak Maruf, saya ingat, consequential leadership itu. Jadi orang dinilai itu bukan karena jabatan, posisinya, tapi dari legasi apa yang diberikan gitu. Dia tetap mhm. taktis tapi tetap humanis itu, dan dia menyatu dalam realitas yang ada gitu. Saya mendapatkan Oke, itu dari pengalaman panjang ini gitu. oke. Nah, ini berkaitan dengan ini, Mas Joko, tadi kan manajemen publik, kemudian Mhm, kegiatan ya, kemudian iya. kesan-kesan Mas Joko. Nah, yang terakhir ini agak-agak sedikit susah dijawab ya, agak Iya, berat dijawabnya. iya, Ini berkaitan dengan sikap bangsa Indonesia atau orang di luar heeh, Rusia menanggapi, perang di Ukraina ini. Tapi iya, nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab maksudnya nggak usah iya, misalnya dipaksakan menjawab kalau misalnya belum ada iya, jawaban. Jadi yang membuat kita terbelah termasuk Indonesia itu kan apakah kita itu mendukung Ukraina atau mendukung Rusia iya, ya. Sebagai ilustrasi begini, kalau kita pergi ke Ukraina atau Rusia, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau kita ke Crimea, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, iya, iya, nah ini, yang kita kenal juga dengan Donbas, itu kan daerah dispute ya, iya, daerah dispute. Kita mau ke sana itu mau, minta visa ke mana? Kedutaan Besar Rusia di Jakarta iya, atau Kedutaan Besar Ukraina. Nah, iya, pilihan itu akan memberikan implikasi pada iya, pilihan keberpihakan, di mana ketika kita mengajukan visa Kedutaan Besar Ukraina, kita masuk ke wilayah zona konflik itu, kita menjadi enemy, Federasi Rusia. Begitu juga iya, sebaliknya. Nah, iya, melihat ya fakta seperti itu, kita sebagai bangsa Indonesia, menurut Mas Joko gimana? iya. Kita kan sebenarnya kan punya komitmen yang lama kita pegang ya Pak Maruf ya, soal politik bebas aktif itu. Saya kira itu menjadi payung bersama. Dan yang kedua adalah ini sama misalkan bagaimana dengan konteks Israel, Palestina, dan sebagainya ya. Bahkan ketika saya di Sochi festival itu, hampir ketika opening, pembukaan, dan penutupan itu suara-suara Free Palestine itu sangat menggelegar gitu, tanpa Mhm, tanpa ada yang memantik. Jadi secara reflektif gitu kan. Ini menandakan di sisi lain tentang solidaritas, tentang kemanusiaan itu bahkan melampaui sekat negara ya, yang saya lihat itu. mhm, Nah, terus yang ketiga soal isu, Ukraina dan Rusia, saya justru mendapatkan pengalaman yang lain yang lebih personal itu. Kebetulan ketika saya mengikuti World Youth Festival, saya didampingi oleh 2 buddy atau 2 fasilitator itu. Nah, satu buddy itu namanya Ana gitu. Ketika saya berbincang dengan Ana, orang tua dia, kakek dia itu dari Ukraina gitu, dan orang tuanya dari Rusia, dan keluarganya bapaknya atau ibunya itu dari Georgia itu di perbatasan. Nah, perbincangan, kami yang ada itu justru lebih ke bagaimana kemudian, isu
konflik dan lain sebagainya itu didudukkan lebih lebih terbuka gitu. Karena mau tidak mau kan selalu ada framing di konflik itu ya, gitu. Dan kami kemudian sepakat dengan apa yang dia dalam tubuhnya itu beririsan dengan keluarga dari kalau mau disebut 3 negara yang dinamis itu ya, ada Ukraina, Georgia, dan Rusia itu kan. Itu dia dia mencoba tidak hanya adil sejak dalam pikiran, tapi perbuatan dan dinamika konflik itu bagi dia memang realitas, tapi dia mencoba melampaui itu. Saya justru, mendapatkan value itu dari secara personal dari anak itu, Pak Mar gitu. Dan kerap kali kan konflik itu kan, selalu ada interest-nya, selalu ada background-nya gitu kan dan tapi saya percaya di setiap, sanubari orang di hati yang paling terdalam tidak ada orang yang akan mengharapkan konflik atau berkepanjangan gitu kan. Orang selalu punya Mhm, imajinasi tentang perdamaian, tentang kemanusiaan gitu. Nah, saya kira mhm. harusnya kita bisa ke situ apalagi dengan konteks, tematik mungkin kan, bipolar world yang bahwa semua orang adil dan setara dan dihargai, saya kira harusnya kita harus menyudahi itu gitu, dan Mhm. ya duduk bersama untuk dunia yang lebih, damai dan adil untuk semua gitu. Oke, Gitu. makasih Mas Joko. Politik bebas aktif menarik. Jadi kita Iya pengen agar Ukraina dan Rusia jangan sampai iya menjadi sama-sama korban. Kita tidak iya ingin agar kita misalnya disuruh membenci Ukraina atau disuruh membenci iya Rusia. Dua-duanya adalah manusia yang harus kita iya damaikan dengan mandat konstitusi bangsa Indonesia. iya. Terima kasih Mas Joko, Anda luar Sama-sama Maro. biasa. Pengalaman Anda bisa dibagi di podcast ini. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu. Makasih Mas Joko. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ma'ruf.